Oke, baik. Terima kasih. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam dan namo buddhaya. Salam dan bahagia untuk Bapak Ibu yang kiranya sudah berkenan hadir pada aksi nyata budaya positif saya kali ini. Jadi bagaimana Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu sudah siap? Mungkin yang masih on ininya bisa di mute dulu sebentar ya. Oke. Baik Bapak Ibu. Bapak Komang mungkin bisa dimatikan dulu mikrofonnya. Baik, untuk mengawali aksi nyata budaya positif kali ini, maka saya akan sembari untuk memimpin doa. Semoga acara pada Meet ini berjalan dengan lancar dan semoga sharing diskusi kita juga bisa kita jadikan sebagai motivator untuk kita dan kita bisa imbaskan kepada teman yang lain. Terima kasih Budayu Surya sudah sempat masuk dan menyempatkan waktu untuk hadir dalam Meet ini. Baik Bapak Ibu, untuk doa maka saya akan pimpin sendiri. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mohon izin Bapak Ibu, saya akan share screen dulu. Baik Bapak Ibu, kali ini saya akan sembari mempresentasikan dan sembari akan mengimbaskan kepada teman-teman terkait dengan budaya positif. Namun sebelum itu, ya, sebelum menapak ke materi, maka saya akan memberikan beberapa pertanyaan pemantik kepada Bapak Ibu. Mohon Bapak Ibu bisa mengisi link yang lagi sebentar saya copy di dalam kolom chat ya. Silakan Bapak Ibu mengisi link yang sudah saya buat di Siap Pak Bajra Pizza sudah ada di ruang Waka Bapak? Pak Bajra akan mendapatkan kesempatan pertama untuk mengisi link itu Pak ya, Pak Bajra ya. Ayo diisi dulu. Ayo Bapak Ibu, diisi dulu linknya. Ayo dipersilakan untuk mengisi semua pertanyaan. Hanya ada 6 Bapak Ibu ya.
Baik Bapak Ibu, untuk pertanyaan pertama di sini sudah masuk ya. Kita akan mengulas pertanyaan pertama, apa yang Anda ketahui tentang disiplin positif? Nah, ini pertanyaan pemantik yang menarik sekali, diawali dari tentang disiplin positif. Di sini ada Ibu Sri Adnyani, disiplin yang tidak terpaksa dilakukan. Ya, disiplin positif menurut Ibu Sri Adnyani adalah disiplin yang tidak terpaksa dilakukan. Ibu Sri Adnyani mungkin bisa memberikan informasi kepada kami terkait dengan pengertian disiplin positif menurut Ibu? Mungkin bisa sharing diskusi, Ibu? Om Swastiastu, Bu. Selamat pagi, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Menurut yang disiplin positif Nike, disiplin yang tidak terpaksa dilakukan oleh peserta didik kita, tetapi memang dari hatinya, dari dalam dirinya dia melakukan itu. Contohnya, misalnya nih Pak Bajre gitu ya. Anak-anak memang dari hatinya dia menghormati Pak Bajre, bukan karena dia itu takut terhadap Pak Bajre baru badannya besar ya. Jadi memang dari dirinya sendiri tanpa paksaan, dan peserta didik itu mampu mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan. Itu terima kasih nggih. Baik, terima kasih Bu Sri. Bagus sekali ya bahwa memang disiplin positif menurut Bu Sri itu adalah sesuatu yang tidak terpaksa dilakukan, berarti berdasar dari hati ya. Baik, terima kasih Bu Sri. Kita lanjutkan dulu kepada Pak Arya, disiplin dari dalam disiplin. Oke, sama. Di pertanyaan yang kedua. Ya. Coba ceritakan bentuk motivasi yang sering Anda lakukan untuk diri sendiri ataupun orang lain. Nah, ini dia. Oke, di sini ada Bapak siapa, Arya ya? Bapak Arya Sudire. Bisa Bapak Arya Sudire sharing diskusi kepada kami, Bapak, bahwa bagaimanakah bentuk motivasi yang sudah Bapak lakukan? Bapak Arya masih ada di sini kan? Baik, terima kasih Bu Puspa. Terima kasih Pak. Mungkin motivasi yang sering saya lakukan untuk diri sendiri maupun orang lain, ini berkaitan dengan disiplin diri. Ini saya merasa bahwa kita harus terus belajar ya, karena kita merasa tidak semuanya kita tahu itu, sehingga dari orang lain pun walaupun kadang tidak ada hubungan dengan diri kita, kita belajar juga gitu ya. Saya dari siswa pun juga belajar ya. Jadi walaupun saya guru mereka, namun ada bagian atau bidang yang tidak saya kuasai gitu. Misalnya TIK dan sebagainya ya. Jadi seperti itu. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Arya. Bagus sekali ya bahwa menurut Pak Arya bahwa motivasi yang sudah Bapak Arya lakukan adalah katanya belajar berdasarkan pengalaman diri sendiri dan pengalaman orang lain. Baik, terima kasih Pak Arya. Atau mungkin Pak Bajre ini mau urun pendapat, sharing diskusi di sini bahwa bagaimanakah bentuk motivasi yang sudah dilakukan oleh Pak Bajre? Pak Bajre, sudah ini nih, raise hand nih. Baik, terima kasih Miss Puspa, luar biasa. Topik yang dibahas hari ini yaitu tentang disiplin positif. Kalau menurut saya disiplin positif itu adalah proses pembentukan kebiasaan ya. Jadi kalau siswa sudah biasa, lama-lama dia akan menjadi terbiasa. Setelah terbiasa itu akan membentuk sebuah kebiasaan. Kebiasaan yang berlangsung terus-menerus ini akan membentuk sebuah budaya positif. Saya rasa budaya positif yang terbentuk itu adalah mulai dari proses pembiasaan yang terus-menerus. Iya, baik. Terima kasih Bapak Bajre. Nah, ini dia. Ini wakasek kesiswaan yang luar biasa ya. Jadi budaya positif dan disiplin positifnya itu mampu memberikan vibrasi yang luar biasa kepada kita semua. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga. Nah, ini dia. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan? Ya.
Mungkin Ibu Marini bisa menyampaikan bagaimanakah pengalamannya, mengapa keyakinan kelas dan mengapa tidak peraturan kelas saja? Bu Marini ada di tempat mungkin? Hadir. Hadir, oke. Ya. Mungkin suaranya agak mendengung ya, kanan kiri saya juga mengikuti Zoom yang sama. Nggak Jadi apa-apa. menurut saya mungkin nanti dipelajari lagi kalau Bu Puspa menjelaskan mengenai keyakinan kelas ya. Tapi mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas? Karena mungkin lebih kepada karena keyakinan kelas itu adalah dibuat oleh siswa, wali kelasnya. Jadi memang harus disepakati dulu, ditanya dulu muridnya mau apa di kelas, mau bagaimana gitu. Makanya saya juga sebenarnya agak bingung antara keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Mungkin nanti bisa dijelaskan sama Bu Puspa, tapi yang pasti kedua belah pihak harus sama-sama sepakat untuk membuat keyakinan kelas, mungkin lebih kena ke hati gitu loh dengan menggunakan kata keyakinan juga gitu. Itu aja, Pus. Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Marini. Ya memang benar ya bahwa antara keyakinan kelas dan peraturan kelas itu memang beda tipis. Yang membedakan itu adalah motivasinya. Jadi apakah ia akan menggunakan motivasi intrinsiknya atau ia akan berpatokan pada motivasi ekstrinsiknya. Tapi nanti akan kita bahas mengenai teori motivasi ini. Baik, pertanyaan selanjutnya adalah, oke, jika Anda seorang guru, kemudian ada siswa melaporkan kepada Anda bahwa teman kelasnya katanya sering meminta bekal makan siang secara paksa. Nah ini, apa yang akan Anda lakukan? Ini anonim ya, memanggil siswa tersebut tanpa harus memarahi, tapi menanyakan motivasi kenapa melakukan hal tersebut. Nah ini dia. Bagaimana? Dari Komang Sugiantara itu. Oh, Pak Komang Sugiantara namanya sudah berubah jadi anonim ini. Anak sempat isi nama. Gitu. Oke, siap Pak. Bisa sharing Pak? Silakan. Menurut kami ketika ada hal seperti itu kita harus memanggil siswa dengan ada perasaan yang biar tidak tertekan, tidak boleh memarahi dulu. Jadi apa sih motivasinya melakukan itu? Jika kita tahu bahwa itu bisa dimaklumi, tentu kita mengingatkan bahwa untuk tidak diulangi lagi, sehingga mereka akan terbuka memberikan secara internal tumbuh dari motivasinya sendiri itu bahwa dia melakukan sesuatu yang salah tapi terpaksa dilakukan gitu. Dan itu kita cuma mengingatkan karena itu tidak boleh dilakukan, sehingga mereka tidak merasa ada bersalah, kemudian tidak disebarkan ke teman-teman yang lain. Itu tentu akan mengganggu perasaan secara internal dari dirinya. Mungkin itu saya. Baik, terima kasih Pak Om, bagus sekali ya. Jadi yang sudah bisa Bapak lakukan ketika menghadapi kasus seperti ini adalah Bapak harus melakukan berbagai macam pendekatan terlebih dahulu, karena semua hal yang dilakukan pasti ada alasannya. Baik, terima kasih Pak Komang Sugiantara. Kemudian pertanyaan selanjutnya lagi. Oke. Apa tindakan Anda jika ada orang tua siswa melapor bahwa anaknya mengalami kekerasan verbal? Nah ini dia, berkata-kata kasar dan merendahkan di sosial media. Banyak sekali di sini. Oke, ini dia. Duduk bersama antara siswa dan orang tua. Nah ini, mungkin ada yang membuat, mungkin di sini tercantum anonim di sini. Jadi saya Bu. Oh Pak Komang lagi. Pak Komang yang borong ini, semuanya kurang dari semenit langsung dijawab. Baik Pak Komang, kembali lagi bisa Pak Komang sharing? Itu semua yang anonim itu kan saya mungkin pertama. Ya. Mungkin yang lain dulu dikasih kesempatan. Mungkin Pak Rian bisa sharing diskusi. Selamat pagi Bu Puspa gitu. Pagi. Baik, mengacu pada masalah yang disampaikan tersebut, bahwa benar jika ada orang tua begitu, jadi kita harus duduk bersama antara si siswa, orang tua, dan juga kita sebagai seorang guru untuk mengkonfirmasi tentang apa
apa yang menjadi duduk masalah tersebut. Dengan hal tersebut maka dapat mengkonfirmasi tentang masalah yang dihadapi oleh siswa tersebut gitu. Jadi kita dapat mencari solusi terbaik dari pemecahan masalah tersebut begitu. Gitu Bu Puspa. Baik, terima kasih Pak Rian. Benar ya, jika mengalami ada kasus seperti ini memang kita tidak bisa bersikap atau bertindak sendiri ya. Jadi di sini ada kolaborasi. Jadi antara mungkin guru, kemudian ada orang tua siswa dan mungkin bagian bimbingan konseling atau BK. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya yang terakhir nampaknya. Oke, bagaimana tindakan Anda jika ada siswa yang melanggar keyakinan kelas dan melakukan tindakan kurang disiplin? Oke. Ada yang mau sekarang urun pendapat di sini? Boleh Bu. Boleh. Oke, silakan Pak Rian. Karian lagi. Dari saya bisa sampaikan di kolom chat bahwa kita harus mengkonfirmasi ke siswa tersebut, yaitu kenapa dia alasan melakukan tindakannya tersebut, dan tentu akan disesuaikan dengan sesuai dengan kesepakatan kelas yang dilakukan begitu. Kita harus mengetahui dulu duduk masalah seperti apa, baru kita dapat mengambil sebuah tindakan terhadap siswa tersebut begitu Bu Puspa, kalau menurut saya. Ya, baik, terima kasih Bapak Rian. Saya yakin bahwa apa yang disampaikan oleh Bapak Rian sudah merepresentasikan bahwa tindakan untuk teman-teman juga pasti melakukan hal yang sama. Baik, itu tadi. Hilang. Mbak Puspa masih mute. Ya, oh ya, maaf. Baik, terima kasih Pak Rian atas informasi yang sudah tadi diberikan. Rasanya apa yang disampaikan oleh Bapak Rian sudah merepresentasikan apa yang biasanya dilakukan oleh teman-teman kita. Baik, untuk materi selanjutnya kita masuk ke bagian materi disiplin positif. Nah, ini dia. Sama seperti tadi, oke. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, itu dia. Nah, mengenai disiplin positif ini, jadi kita tidak bisa terlepas dengan adanya beberapa hal yang menjadi tujuan. Jadi disiplin positif itu sendiri itu akan berawal dari teori kontrol yang bisa kita terapkan dan dijadikan pondasi untuk melaksanakan disiplin positif yang bagaimana yang kita inginkan sebenarnya, yang berdasarkan pada nilai-nilai kebijakan universal. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita dan kita akan masuk ke bagian disiplin positif. Nah, ini dia. Sebelum kita membahas mengenai disiplin positif, sebenarnya sekali ada pondasi yang seperti yang saya sampaikan barusan, bahwa ada beberapa ilusi sebenarnya yang sejatinya kita pikir bahwa itu adalah sesuatu yang bisa menciptakan disiplin positif. Padahal tentunya tidak. Gitu. Ilusi-ilusi ini sebenarnya adalah sesuatu yang hanya merupakan bayangan semu yang tidak menjadi patokan bahwa disiplin positif itu bisa kita lakukan. Jadi di sini adalah ilusi dari guru mengontrol siswa. Jadi guru mengontrol siswa artinya apa? Artinya sebenarnya bukan guru yang mengontrol siswa, tetapi sebenarnya siswa itu sendiri memberikan kebebasan untuk dirinya dikontrol. Karena berdasarkan karena siswa itu memandang bahwa guru itu sudah melihat bahwa siswa itu memiliki dasar-dasar kebutuhan yang dia inginkan gitu. Jadi bukan lagi bahwa guru yang mengontrol siswa, tetapi karena ini murni karena siswa yang memberikan kesempatan kepada guru untuk mengontrol dirinya, karena siswa itu sendiri memiliki nilai-nilai kebutuhan dasar yang sebenarnya sekali harus dipenuhi gitu. Itu sebenarnya ilusi yang pertama dari teori kontrol untuk menciptakan adanya budaya disiplin positif. Kemudian teori kontrol yang kedua adalah ilusi terkait mengenai Oke. Nah, ini dia. Selama ini kita memandang bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat gitu. Ya, selama ini semua penguatan positif dan positif itu selalu efektif dan bermanfaat. Tapi ternyata itu adalah sebuah ilusi.
Kenapa? Karena sebenarnya sekali penguatan positif atau bujukan-bujukan dalam bentuk kontrol-kontrol itu sebenarnya sekali itu bukanlah sesuatu yang bisa menciptakan adanya disiplin positif. Kenapa? Karena dalam jangka waktu tertentu kemungkinan siswa itu akan menyadari dan mencoba menolak bujukan kita. Sehingga ataupun bisa jadi siswa itu menjadi tergantung dengan adanya penguatan positif kita. Jadi kalau siswanya tergantung dengan penguatan positif kita, jadi dia baru akan bisa bersikap atau menciptakan disiplin positif. Tetapi kalau tidak ada penguatan positif dari kita, maka dia tidak akan melakukan. Jadi itulah ketergantungannya. Jadi artinya apa? Artinya disiplin positif yang dilakukan itu berarti tidak didasari dari motivasi intrinsik yang dimiliki oleh siswa gitu. Jadi bahwa semua penguatan positif itu dikatakan efektif dan bermanfaat itu hanyalah sebuah ilusi sebenarnya. Ya, jadi itu adalah teori kontrol yang kedua. Kemudian teori kontrol yang ketiga adalah bahwa di sini ada kritik yang membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter katanya. Sebenarnya ini adalah sebagai sebuah identitas gagal siswa sebenarnya. Kenapa? Bahwa dengan membuat kritik dan membuat orang merasa bersalah pada dasarnya itu membuat atau menuju pada identitas gagal. Kenapa? Karena pada dasarnya biasanya seorang guru untuk membuat orang merasa bersalah dia akan lebih cenderung menggunakan kata-kata yang halus gitu. Suara yang halus untuk menyampaikan pesan. Jadi termasuk itu adalah pesan negatif. Justru dengan hal yang seperti itu sebenarnya sekali akan memberikan mental siswa semakin down. Jadi sebenarnya sekali bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu sebenarnya sekali itu adalah tidak bisa menciptakan karakter yang kuat. Karena siswa semakin diterpurukkan dengan suatu kesalahan yang sudah mereka buat. Itu adalah ilusi yang ketiga. Kemudian ilusi selanjutnya adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah ini dia. Ya, kita selama ini berpikiran bahwa kita seorang guru nih, saya punya hak untuk memaksa. Sebenarnya itu adalah sebuah ilusi. Ya, ilusi itu tidak bisa menjamin dan tidak bisa dilakukan secara terus-menerus untuk menciptakan disiplin positif. Kenapa? Karena ada sudut pandang yang berbeda sekarang di sini. Ya, jadi sebenarnya sekali disiplin positif itu yang menjadi patokan adalah sebuah pengukuran kinerja. Ya, jadi kalau seandainya pengukuran kinerja itu dapat dilaksanakan atau dapat tercapai, maka secara otomatis disiplin positif itu bisa diimplementasikan gitu. Jadi di sini banyak sekali orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid itu berbuat hal-hal tertentu. Jadi apapun yang dilakukan itu dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Jadi pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa itu tidak akan efektif untuk jangka panjang terutamanya. Mungkin dalam jangka pendek bisa, tetapi dalam jangka panjang itu tidak bisa. Karena ini akan membuat atau membentuk sebuah adanya permusuhan sehingga hubungan relasi antara satu orang dengan orang lain tidak baik gitu, dalam jangka waktu yang panjang. Karena adanya kegiatan memaksa di sini dengan dasar bahwa kita guru dan kita adalah orang dewasa. Ya, itu adalah ilusi dari teori kontrol mengenai orang dewasa yang memiliki hak untuk memaksa. Oke. Selanjutnya, nah ini dia. Dari ilusi-ilusi itu yang kita pikir bahwa hal itu bisa menciptakan disiplin positif gitu ya, maka kita kembali lagi mereview bagaimanakah sebenarnya disiplin diri. Jadi disiplin diri itu sebenarnya sekali adalah ada kegiatan untuk menggali potensi seseorang untuk menuju kepada sebuah tujuan agar bisa dihargai dan bermakna. Ya, jadi ada implementasi di sini. Jadi bertanggung jawab di sini. Jadi disiplin diri itu sebenarnya sekali untuk mendorong seseorang untuk bisa bertanggung jawab kepada dirinya sendiri atas apa yang mereka lakukan dan dengan kata kunci bahwa mereka harus juga berdasarkan pada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi nilai-nilai kebajikan universal itu adalah nilai-nilai yang secara konvensional itu sudah disepakati secara bersama-sama dengan motivasi-motivasi intrinsik yang sudah mereka sampaikan dan itu memang benar-benar tidak ada tanpa paksa, tidak ada paksaan sama sekali. Nah, itu sebenarnya disiplin positif. Oke. Nah, ini dia. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa dalam disiplin positif ada nilai-nilai kebajikan. Nah,
nilai-nilai kebajikan yang universal katanya. Berarti nilai kebajikan itu secara menyeluruh, tetapi tidak bisa kita lupakan bahwa nilai kebajikan yang diminta ini adalah nilai kebajikan yang berdasarkan pada hal-hal yang sudah bersifat konvensional, artinya kesepakatan oleh banyak orang, dan di dalamnya sudah ada motivasi intrinsiknya. Jadi memang dari dalam untuk menciptakan disiplin positif. Nah, jadi nilai-nilai itu sebenarnya menjadi pondasi kita dalam berperilaku. Jadi pondasi kita dalam berperilaku itulah yang akan membuat kita bisa melakukan beberapa kontrol-kontrol tertentu kepada peserta didik kita. Ya, jadi tidak hanya kepada peserta didik, kita pun sebagai seorang pengajar kita juga pasti memiliki nilai-nilai kebajikan yang justru kita harus menerapkan kontrol di situ untuk menciptakan disiplin positif, sehingga itu menjadi ketok ular untuk para teman-teman yang lain atau bahkan kepada siswa. Sehingga di sini mampu kita menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Nah, itu dia nilai-nilai dari kebajikan. Nah, ini dia. Nilai-nilai kebajikan itu banyak sekali. Ya, ada yang dari sudut pandang profil pelajar Pancasila. Nah, ini dia, ada beriman, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Kemudian ada nilai kebajikan dari, nah ini dia, nih terutamanya sikap siswa. Nah, mungkin sekolah kita juga perlu memprioritaskan pada nilai kebajikan ini. Ada toleransi, ada rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati. Nah ini dia, keingintahunan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan terakhir adalah komitmen. Kemudian ada juga nilai-nilai kebajikan dari terkait mengenai 9 pilar karakter. Nah ini dia, cinta Tuhan sama dengan seperti tadi ya, berakhlak ya, kemudian kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, hormat dan santun, dermawan, sampai dengan kedamaian dan kesatuan. Ini sebenarnya nilai-nilai kebajikan yang sangat positif sekali. Terus, nah ini dia yang terakhir, ada nilai kebajikan dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan yang terakhir memberikan yang terbaik dari diri. Nah, itu adalah nilai-nilai kebajikan sampai dengan petunjuk hidup, peduli sampai dengan persahabatan di sini ya. Jadi nanti kita bisa pilih dan kita tentukan nilai-nilai kebajikan yang mungkin kita akan terapkan di dalam kelas maupun di sekolah kita masing-masing. Oke. Dan ini ada empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Nah ini dia. Terus ada proyek nilai kebajikan. Nah ini dia. Ini memang sudah disetting seperti ini, nilai-nilai kebajikan dari institusi atau organisasi tertentu ya. Jadi semuanya itu pada dasarnya merupakan kata-kata positif yang murni memiliki vibrasi yang luar biasa kepada kita dengan jika kita menggunakan nilai-nilai kebajikan ini sebagai sebuah fondasi untuk menciptakan disiplin positif. Oke, lanjut. Oke, nah ini dia. Mungkin pada awalnya motivasi misalnya mengikuti kegiatan atau misalnya mengikuti pengembangan diri gitu misalnya. Jadi saya ingin bertanya kepada teman-teman, jikalau Bapak Ibu mengikuti pendidikan pengembangan diri gitu misalnya, sebenarnya apa yang menjadi motivasi? Nah, apa yang menjadi motivasi Bapak Ibu ingin melakukan pengembangan diri? Mungkin ada yang bisa sharing pendapat di sini? Pak Arya nih. Oh baik, oke, baik, Esi Febrianti. Boleh Esi? Dipersilakan Esi. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi ada beberapa alasan untuk pengembangan diri. Yang pertama yaitu menurut saya pertama itu karena saya merasa diri saya harus meningkatkan kompetensi dalam diri saya, terutama dalam hal sebagai guru. Jadi saya merasa kita sebagai guru itu harus memiliki kompetensi yang lebih, sehingga sebagai guru itu harus selalu mengupdate diri sendiri agar lebih
bisa memiliki kompetensi yang seharusnya dimiliki oleh seorang guru. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Esi ya, bagus sekali ya. Jadi ini berdasarkan pada kompetensi, jadi adanya keinginan agar profesionalitas itu semakin bisa ditingkatkan. Itu menurut Bu Esi. Nah, di sini di kolom chat ada Ibu Marini ya. Katanya mengikuti sebuah pengembangan diri, katanya harus karena ingin hidup itu harus optimis. Nah, ini dampaknya katanya untuk menjauhkan beliau itu dari pikiran-pikiran negatif. Ya, mungkin Ibu Marini bisa sharing ini gimana nih? Ibu Marini? Oke, oke Ibu Desak Made Puspaani, boleh disilakan. Terima kasih Bu Bu Puspa. Desa Puspaani, Bu Pus, angkat tangan. Ya, ini dia. Oke Bu Puspa, kalau menurut saya, jadi untuk pengembangan diri itu yang pertama yang paling adalah kenali dan pahami diri sendiri dulu. Gitu. Jadi kita bisa mengenali, oh diri saya memiliki kelemahan seperti ini, kelebihannya seperti ini. Nah baru bisa kita menetapkan yang namanya nanti tujuan. Jadi tujuan kita kemudian belajar secara berkelanjutan, Bu Puspa. Jadi menjalin koneksi dengan orang lain, belajar bersosialisasi. Kalau saya seperti itu kalau pengembangan diri. Oke, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Bu Puspani ya. Baik, ini akan berkaitan dengan teori motivasi yang lagi sebentar saya jelaskan. Ya, jadi memotivasi diri saya, iya betul, karena ini adalah salah satu bentuk dari sebagai sebuah alasan kita mengikuti sesuatu atau melakukan sesuatu pasti ada motivasi tertentu. Jadi sebentar kita akan membahas mengenai teori motivasi. Oke. Tidak bisa terlepas dari adanya teori motivasi ya. Jadi baik itu teori motivasi yang bisa berdasarkan pada hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, berkaitan dengan teori motivasi ini, sebenarnya ada 3 motivasi perilaku manusia. Ya, jadi yang pertama adalah motivasi terkait mengenai untuk menghindari adanya ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi disiplin positif itu pada dasarnya bisa saja didasari dengan adanya motivasi, salah satunya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi seolah-olah jadi siswa atau peserta didik itu bisa melakukan disiplin positif karena untuk menghindari adanya ketidaknyamanan atau hukuman itu sendiri. Jadi memang secara fisik dan psikologis mereka ada tekanan untuk memenuhi atau terpenuhinya disiplin positif itu sendiri. Sehingga dalam hal ini motivasi eksternal itu berpengaruh besar terhadap penciptaan disiplin positif itu. Kemudian yang kedua, itu ada motivasi karena adanya bersumber pada penghargaan. Ya, itu motivasi yang kedua. Adanya penghargaan atau imbalan. Jadi peserta didik itu memiliki motivasi, ada kalanya memiliki motivasi karena ada unsur untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi itu bisa berbentuk dalam bentuk pujian, kemudian dalam bentuk imbalan, penghargaan, apresiasi. Jadi itu menjadi motivasi. Nah, jadi permasalahannya di sini adalah motivasi dalam mendapatkan imbalan atau penghargaan ini lebih tinggi tingkatannya dibandingkan dengan motivasi yang berdasarkan pada ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi poin yang kedua ini lebih baik dibandingkan dengan poin yang pertama. Walaupun secara acak, secara random, bahwa peserta didik bisa saja menduduki posisi motivasi yang pertama. Karena ada berbagai macam alasan sesuatu dan lain hal. Kemudian yang ketiga adalah motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dengan menghargai diri sendiri dan berdasarkan pada nilai-nilai yang mereka percaya. Nah ini, di motivasi yang ketiga ini adalah motivasi yang membutuhkan kolaborasi dan memadu-madankan antara apa sih cita-cita yang mereka inginkan, kemudian apakah mereka bisa menghargai diri sendiri ataupun orang lain, atau bahkan mereka melakukan kombinasi terhadap nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, berdasarkan dengan motivasi yang ketiga ini, mereka bisa jadi akan sangat memungkinkan dan lebih sangat baik
disiplin positif itu bisa direalisasikan. Karena motivasi yang ketiga ini adalah motivasi yang paling paket lengkap ya. Jadi karena ada kombinasi cita-cita atau impian mereka, kemudian interaksi dengan lingkungan, dengan menghargai diri sendiri dan orang lain, dan bahkan dengan adanya keyakinan yang mereka pahami terkait dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, itu berkaitan dengan motivasi. Jadi, pada dasarnya disiplin positif itu tidak bisa terlepas dari adanya motivasi, dan yang kedua itu adalah berkaitan dengan keyakinan kelas. Nah, dalam proses belajar mengajar, terutamanya di awal semester, itu biasanya kita akan meminta, baik itu guru mata pelajaran ataupun wali kelas, itu akan meminta siswa untuk mendiskusikan keyakinan kelas. Jadi, keyakinan kelas itu pada dasarnya berarti mereka ada rasa yakin dan ada rasa percaya. Dengan rasa yakin dan percaya, maka akan ada vibrasi positif. Vibrasi positif itu sendiri pasti akan dituangkan dalam bentuk kalimat-kalimat yang positif untuk menciptakan disiplin positif dan budaya positif sebenarnya. Jadi, untuk keyakinan kelas ini harus dimulai dari adanya motivasi intrinsik dulu. Jadi, motivasi secara intrinsik dulu itu harus dimunculkan oleh siswa untuk menciptakan adanya keyakinan kelas. Jadi, setiap awal semester memang harus ada keyakinan kelas dengan para wali, kemudian juga harus ada keyakinan kelas dengan para guru mata pelajaran. Karena fashion antara satu guru dengan guru yang lain itu akan berbeda. Jadi itu perlunya keyakinan kelas. Jadi biasanya itu kan keyakinan kelas itu akan dibuat dalam bentuk tertentu, kemudian bisa diletakkan di meja guru sebagai salah satu bentuk penguatan dan sebagai salah satu bentuk hal yang harus mereka yakini. Jadi bahasa-bahasa dari keyakinan kelas itu akan berbentuk hal-hal yang positif. Tampaknya seperti ini. Jadi berusaha hadir tepat waktu. Itu kan berarti itu ada kata-kata positif di situ. Karena ini berkaitan dengan keyakinan dan kepercayaan mereka sendiri berdasarkan motivasi intrinsik mereka sendiri yang sudah disepakati secara konvensional. Oke, lanjut. Selain bersikap positif, ternyata ada hal lain yang terkadang jarang sekali orang melihat sebagai sebuah tendensi dari adanya sebuah keyakinan kelas. Kenapa dikatakan demikian? Karena banyak orang yang menganggap di permukaan saja bahwa keyakinan kelas itu hanya semata-mata untuk menggunakan kalimat positif, kemudian kepercayaan, kemudian ada diskusi konvensional. Tetapi sebenarnya sekali hal yang paling penting dalam keyakinan kelas itu adalah satu kepercayaan, menghormati orang lain dan menghormati apa yang dimiliki oleh orang lain dan diri sendiri. Itu sebenarnya tendensi yang paling penting. Karena apa? Karena inilah pembentukan karakter sebenarnya. Jadi tidak hanya secara gampang bahwa mengatakan bahwa keyakinan kelas bisa kita buat dengan kata positif ya sudah selesai, tidak gitu. Tetapi jauh dari itu bahwa kepercayaan untuk menghormati orang lain dan dirinya sendiri, apapun yang dia miliki, nilai-nilai yang dia miliki, kebijakan apa itu yang mereka miliki itu dituangkan dalam keyakinan kelas, itulah yang sebenarnya penguatan positif dalam keyakinan kelas. Jadi mereka akan tampak seperti ini. Jadi keyakinan kelas itu tetap menggunakan kata-kata yang bersifat positif. Nah ini dia. Setelah keyakinan kelas itu terbentuk secara konvensional, artinya setelah disepakati secara bersama-sama, maka ada beberapa hal yang akan bisa dilakukan, yang akan terlihat, yang akan terdengar, dan yang akan direalisasikan dalam bentuk implementasi tindakan. Jadi yang terlihat itu seperti apa? Jadi karena ini berkaitan dengan keyakinan kelas, berarti di sini akan ada sisi empati, di sini akan ada sisi simpati, dan kemudian akan diimplementasikan dalam bentuk tindakan-tindakan yang merepresentasikan terkait mengenai keyakinan kelas. Jadi yang terlihat itu adalah empati. Jadi ada rasa empati terhadap artinya begini, ketika untuk merundingkan sebuah keyakinan kelas, kita tidak hanya
melihat pada satu sisi sudut pandang. Jadi ada sudut pandang yang memang harus kita lihat dari orang lain gitu loh. Jadi kita di sini diminta untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh teman. Setelah itu barulah kita akan mendengarkan orang yang berbicara. Karena apa? Karena ini berkaitan dengan keyakinan kelas. Jadi setiap orang ketika sudah berempati barulah dia akan bisa menyampaikan apa pandangan mereka. Setelah itu barulah dilakukan secara tindakan atau perilaku. Itu yang akan dilakukan setiap anggota kelas dalam melaksanakan tugas keyakinan kelas. Nah, ini dia. Berdasarkan dengan apa yang sudah disampaikan barusan terkait mengenai hal-hal positif apa, kemudian vibrasi apa, karakter apa, maka secara otomatis kita pun, jadi otomatis keyakinan kelas itu tidak hanya bermuara kepada siswa saja. Jadi kita pun sebagai guru juga harus menaati keyakinan kelas yang sudah disepakati. Jadi tidak lagi berorientasi pada siswa saja menurut keyakinan kelas ini, tetapi guru pun juga demikian. Jadi jikalau keyakinan kelas itu sudah dimunculkan, maka ada banyak macam tugas guru dan tugas murid yang bisa dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan bersama. Contohnya seperti ini, mengajar murid itu adalah tugas kita, tetapi kan akan ada kesepakatan kelas tertentu yang mungkin lebih secara spesifik disepakati secara konvensional dan lain sebagainya. Oke. Tadi sudah kita bicara mengenai disiplin positif, nilai-nilai kebijakan universal, kemudian motivasi yang mendasari, yakni lebih banyak kepada motivasi intrinsik, kemudian keyakinan kelas. Nah, sekarang muara dari semua itu adalah 5 kebutuhan dasar manusia sebenarnya. Karena semua peserta didik itu memiliki kebutuhan dasar, bahkan kita pun memiliki kebutuhan dasar manusia. Jadi apa itu kebutuhan dasar? Oke, Bapak Arya Lanang Pratama Hesresen. Bapak Lanang, ada yang ingin disampaikan mungkin? Masih di mute itu? Ayo Pak Lanang. Pak Lanang raise hand tadi. Kenapa? Ada yang ingin disampaikan mengenai 5 kebutuhan dasar manusia? Mungkin Pak Lanang ada kebutuhan dasarnya mungkin yang ingin diperlihatkan mungkin? Atau mungkin di sini bisa sharing tentang kebutuhan dasar manusia? Nggak bisa. Masih di mute Pak Lanang. Oke. Saya lanjutkan begitu. Kebutuhan dasar manusia itu sebenarnya adalah seluruh tindakan manusia guna untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Jadi, kebutuhan dasar manusia ini menjadi sebuah pondasi dalam melakukan sesuatu. Jadi, kita bisa memandang dari 5 sudut pandang kebutuhan manusia. Yang pertama dinilai dari kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Jadi, ada beberapa orang yang kemungkinan memiliki atau memerlukan dan dipandang dari segi kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan kebebasan. Keempat, kebutuhan kesenangan. Dan yang kelima adalah kebutuhan penguasaan. Jadi ketika kita menghadapi siswa yang heterogen, sebenarnya teori 5 kebutuhan dasar ini bisa kita terapkan. Kenapa? Karena kita tidak bisa memandang 1 atau 2 orang itu menjadi sesuatu yang sama. Karena setiap manusia itu unik, punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tetapi justru dengan melihat kita dasar kebutuhan yang mereka miliki dan yang mereka harus penuhi, maka kita bisa memberikan suatu respon dari stimulus yang ada. Jadi tindakan apa yang akan menjadi solusi dari adanya suatu permasalahan yang dihadapi oleh siswa. Contoh misalnya, ketika siswa A yang mungkin kurang terampil dalam penguasaan IT dibandingkan dengan siswa yang lain, kemungkinan besar berarti ada siswa yang lain itu memerlukan adanya kebutuhan dari
penguasaan. Jadi begitu juga dengan kesenangan. Jadi kalau seperti sekarang misalnya full day hari Jumat itu atau hari Sabtu itu anak-anak itu perlu adanya refreshing gitu ya. Jadi disitulah anak-anak berarti membutuhkan adanya kebutuhan dasar kesenangan. Begitu juga dengan yang lainnya. Jadi tidak dapat dipungkiri, terlebih lagi permasalahan yang sangat riskan itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Karena tidak jarang itu banyak sekali anak yang masih sekolah sembari bekerja. Karena kenapa? Karena kita bisa melihatnya dari sudut pandang bahwa ia memerlukan kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Ya, itu 5 kebutuhan dasar manusia. Oke. Setelah 5 kebutuhan dasar manusia, kita akan berbicara mengenai 5 posisi kontrol seorang guru. Ya, jadi 5 posisi kontrol seorang guru ini yaitu 1 sebagai penghukum, yang kedua pembuat orang merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, mohon maaf salah di sini, keliru, yang kelima adalah manajer. Oke. Tidak jarang banyak sekali dari kita yang masih menerapkan sistem posisi kontrol sebagai penghukum. Karena apa? Karena pada dasarnya penghukum itu lebih banyak dan lebih kecenderungannya lebih banyak menggunakan hukuman dalam bentuk fisik maupun verbal. Ya, tetapi banyak juga dari kita yang sudah mulai merasa bahwa posisi kontrol membuat orang merasa bersalah, apalagi teman, kemudian pemantau, kemudian manajer, itu juga menjadi posisi kontrol yang sangat berpengaruh besar terhadap pembinaan penguatan karakter anak. Kenapa begitu? Karena pada dasarnya pembuat orang merasa bersalah itu akan terkesan akan membuat siswa merasa malu. Tetapi lagi sebentar kita akan bahas mengenai 5 posisi kontrol dalam menerapkan disiplin positif di sekolah. Nah, ini dia. Dalam segitiga restitusi, ya, posisi kontrol itu akan dibagi dalam bentuk beberapa tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan keadaan, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah keyakinan kelas. Jadi dalam menangani sebuah kasus, ketika anak merasa bersalah, kita tidak bisa secara otomatis langsung memberikan opini bahwa kamu salah dan kamu harus menerima hukumannya. Tidak. Ketika siswa sudah merasa bersalah, maka hal yang akan kita lakukan pertama adalah stabilkan dulu keadaannya. Kita berikan penguatan dia. Penguatannya dalam hal kemungkinan bisa saja dalam bentuk bahwa bahasa seperti ini, bahwa semua orang pernah punya salah. Dan kita percaya bahwa kamu juga pernah melakukan suatu kesalahan. Nah, itu menstabilkan keadaan. Jadi ketika ia merasa terpuruk, kita angkat lagi. Kita angkat lagi agar mereka secara mental dan psikologis itu tidak down mentalnya. Jadi kita angkat lagi agar mereka sadar bahwa posisi mereka sudah mulai stabil nih. Setelah itu barulah kita melakukan validasi tindakan yang salah. Maksudnya validasi tindakan yang salah adalah mengingatkan kembali atau mungkin mengkonfirmasi apakah mereka menyadari bahwa tindakan yang mereka lakukan itu salah. Ya, setelah itu barulah menanyakan keyakinan kelas. Kenapa begitu? Karena ketika mereka sudah menyadari bahwa mereka itu melakukan suatu kesalahan, maka kita akan kembali lagi mengingatkan memori mereka terkait dengan keyakinan kelas. Apa yang mereka sepakati? Karena dengan menanyakan keyakinan kelas ini, maka mereka akan bisa memberikan solusi dari kesalahan yang mereka lakukan. Jadi dengan adanya solusi sehingga mereka pasti bisa memperbaiki kesalahan. Nah, sehingga 3 posisi segitiga restitusi ini dalam posisi kontrol, terutamanya sebagai manajer, ini perlu dilakukan. Yakin karena bahwa 5 posisi kontrol sebagai manajer itu adalah paket komplit dari semuanya. Sehingga hal ini memang perlu dilakukan. Kenapa? Karena sebenarnya 3 tahapan ini dibuat dalam bentuk dengan tujuan untuk membentuk penguatan karakter siswa. Jadi mengembalikan posisi siswa kembali ke tempatnya untuk menjadi lebih kuat lagi. Jadi kita tidak bisa lagi ketika siswa bermasalah, ketika
ada kasus tertentu mereka dicerca, kemudian mereka disudutkan, mereka dikucilkan, kemudian mereka diberikan hukuman tertentu, itu tidak bisa lagi melakukan hal itu karena itu efeknya akan keras sekali terhadap mental dari siswa itu sendiri. Jadi hal yang pertama bisa kita lakukan adalah stabilkan keadaannya terlebih dahulu. Oke. Nah, ini dia. Dengan adanya segitiga restitusi tadi, maka tindakan yang bisa dilakukan kepada siswa itu adalah satu, berperan sebagai manajer. Artinya kita merencanakan, mengorganisasi, memimpin dan mengevaluasi hasil belajar mengajar yang dikelola. Itu posisi dari seorang manajer. Jadi setelah itu kemudian kita bisa menjadi teladan dalam pembentukan budaya positif, menggali informasi kebutuhan siswa. Nah, ini dia. Jadi kita tidak bisa secara serta-merta ketika siswa melakukan suatu kesalahan, kita langsung memberikan hukuman tanpa mendengarkan dulu penjelasan mereka dan tanpa berusaha mengetahui kebutuhan apa mereka. Kita tidak bisa melakukan hal itu. Kita harus berusaha untuk mendengarkan mereka, apa alasan mereka, kita bisa mendeteksi apa kebutuhan dasar yang mereka ingin penuhi sebenarnya. Setelah itu barulah kita bisa memberikan solusi, menawarkan solusi, kemudian apakah solusi itu bisa dilakukan atau dilaksanakan oleh siswa atau tidak. Jadi itu. Jadi setelah itu barulah murid membuat sebuah poster keyakinan kelas. Nah, ini dia. Jadi pada dasarnya secara realita bahwa memang guru itu perlu meninjau kembali penerapan disiplin dalam ruangan kelas selama ini. Jadi memang harus dimulai dari kelas. Kalau ada wali kelas berarti harus dimulai dari perwalian kelasnya masing-masing membuat sebuah keyakinan kelas. Jadi biasanya keyakinan kelas itu akan dimulai di awal semester. Jadi kita membangkitkan motivasi intrinsik setiap siswa untuk memberikan keputusan dalam forum diskusi secara konvensional dalam pembentukan suatu keyakinan kelas. Oke. Nah, ini dia. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa 5 posisi kontrol itu adalah salah satunya adalah sebagai seorang penghukum. Nah, ini dia. Ini yang kerap sekali terjadi di luar sana. Kenapa? Karena seorang penghukum itu bisa menggunakan hukuman secara fisik dan verbal. Jadi, kenapa seorang posisi kontrol sebagai seorang penghukum itu terkadang dia lebih cenderung lebih menekankan dengan keras terhadap peraturan-peraturan yang ada di dalam suatu instansi tersebut. Itu posisi penghukum sebenarnya. Sehingga dengan adanya itu akan membuat mental siswa semakin terpuruk lagi. Karena ada rasa ketakutan gitu. Karena otomatis ada rasa ketakutan yang dialami gitu. Jadi inilah posisi penghukum. Kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah. Nah, ini dia. Semua guru pernah melakukan posisi ini. Membuat merasa bersalah. Kenapa? Walaupun yang disampaikan itu kesannya negatif, tetapi kalau disampaikan dalam bentuk kata-kata yang halus, maka itu akan membuat siswa itu semakin iba, semakin merasa bersalah, semakin tidak nyaman, dan yang terlebih dalam lagi adalah semakin rendah diri. Nah, itu dia. Jadi pembuat merasa bersalah ini sebenarnya tidak terlalu tidak cocok kita terapkan. Karena apa? Karena justru akan membuat anak itu tidak nyaman. Justru akan membuat anak itu bersalah. Justru akan membuat yang lebih dalam lagi anak itu akan menjadi rendah diri sebenarnya. Walaupun apa yang kita sampaikan itu dalam bentuk negatif dan disampaikan dalam bentuk kata-kata yang dengan suara yang lebih lembut, tapi tetap saja bahwa dengan efek siswa rendah diri itu rasanya kurang tidak pantas lagi kita bisa terapkan. Oke. Selanjutnya adalah posisi sebagai teman. Nah, ini dia. Setingkat lebih bagus daripada pembuat rasa bersalah adalah posisi teman. Kenapa? Biasanya ini akan dilakukan oleh para guru-guru muda. Nah, para guru-guru muda yang baru mulai mengajar bahwa posisi teman itu memang lebih nyaman gitu ya dibandingkan dengan posisi yang lain. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa guru-guru yang mungkin lebih
lebih enak berinteraksi dengan situasi yang lebih non formal dalam pembicaraan apapun, justru memang lebih asik untuk berada pada posisi teman. Jadi para guru pada posisi ini lebih banyak mempersuasi. Jadi mempersuasi itu mengajak, ya, menghimbau. Jadi entah dengan guyonan, dengan humor, dengan situasi yang memang dikemas dalam bentuk yang tidak terlalu formal. Nah, itu posisi teman. Ya, tetapi kalau mungkin yang guru-guru yang mungkin sudah senior, kemungkinan besar posisi teman ini jarang sekali diterapkan. Kenapa? Karena justru terkadang ada siswa yang mengetahui dengan posisi teman ini semakin melunjak gitu. Karena apa? Karena dia terlalu diberikan mereka merasa terlalu diberikan kebebasan yang terlalu bebas sedalam-dalamnya gitu. Padahal bebas terbatas gitu. Sehingga posisi teman ini memang harus tetap dipantau agar tetap berada di relnya. Kemudian yang keempat adalah posisi pemantau. Nah, ini dia. Kalau berada dalam posisi pemantau, berarti kita sudah siap dengan data-data. Artinya namanya pemantau berarti datanya itu bisa kualitatif ataupun kuantitatif. Artinya di sini kita adalah observer. Berarti kita sudah melakukan suatu tindakan observasi. Jadi jika kita menjadi seorang pemantau, data itu akan berbicara. Ya, jadi kita tidak bisa memberikan sesuatu tanpa melakukan suatu pengawasan. Karena apa yang kita sampaikan menjadi seorang pemantau itu kita bertanggung jawab penuh terhadap apa yang kita sampaikan. Jadi karena itu efeknya akan sangat keras jika apa yang kita sampaikan tidak sesuai dengan apa yang kita pantau. Gitu. Kemudian yang terakhir itu adalah posisi manajer. Nah, ini dia. Biasanya kalau posisi manajer ini itu akan lebih, kalau dalam instansi pemerintahan dari secara vertikal, horizontal gitu misalnya, itu posisi manajer itu berada pada di kepala sekolah. Tetapi sebenarnya posisi manajer bisa diterapkan oleh semua orang. Kenapa? Karena pada posisi manajer, siswa itu dipersilakan untuk mempertanggungjawabkan perilakunya. Ya, kenapa? Karena mereka diminta untuk memberikan solusi secara mandiri terhadap tindakan apa yang sudah mereka lakukan. Mereka mencari solusinya, kemudian mereka melihat lagi ke dalam apakah nilai-nilai yang sudah mereka sepakati itu sudah mereka terapkan atau tidak. Jadi itu posisi manajer. Jadi ada refleksi di dalam posisi manajer itu sendiri. Ya, jadi itulah 5 posisi kontrol seorang guru yang bisa kita pahami. Nah, ini dia. Terkait mengenai 5 posisi kontrol itu, maka di sini akan ada motivasi intrinsik dan motivasi eksternal. Jadi ada motivasi yang memang itu keluar dari dalam diri. Jadi ini akan berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan. Kenapa? Ini juga akan berhubungan dengan keyakinan kelas. Karena untuk membuat suatu keyakinan yang berdasarkan pada sesuatu yang bersifat konvensional, maka harus dipahami bahwa itu berasal dari motivasi intrinsik. Tetapi akan berbeda halnya dengan motivasi eksternal yang hanya dipengaruhi oleh yang berada di luar. Karena apa? Karena justru motivasi eksternal itu menjadi identitas yang gagal sebenarnya. Karena apa? Karena perilaku-perilaku kontrol negatif yang datang dari luar, bukan yang berasal dari kontrol diri sendiri. Oke. Nah, ini dia. Oke, teman-teman, kita kembali akan belajar mengenai restitusi ya. Apa itu restitusi? Nah, ini dia. Restitusi itu adalah suatu proses menciptakan suatu kondisi untuk memperbaiki kesalahan siswa. Ya. Jadi kata kuncinya adalah untuk memperbaiki kesalahan siswa dengan karakter yang lebih kuat. Itu kata kunci dari restitusi. Oke. Nah, ini dia. Oke. Restitusi, jangan sampai kita salah kaprah. Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, tetapi restitusi itu belajar dari kesalahan. Kenapa dikatakan demikian? Karena seseorang yang belajar dari kesalahan, maka dia akan melakukan refleksi. Tetapi kalau menebus kesalahan, dia tidak melakukan refleksi.
tapi belajar dari kesalahan itu bersumber dari refleksi. Sehingga dari refleksi yang sudah mereka lakukan, mereka bisa mencari solusi atas tindakan yang sudah mereka lakukan. Sehingga barulah direalisasikan. Itulah restitusi. Terus restitusi itu adalah sesuatu yang memperbaiki hubungan. Jika antara orang satu dengan orang yang lain memiliki hubungan yang tidak baik, maka restitusi adalah salah satu cara untuk memperbaiki hubungan. Kenapa? Karena sama-sama saling menyadarkan akan kesalahan mereka sendiri, sehingga mereka mencari solusi. Gitu. Sama seperti tadi kan, ada menstabilkan keadaan, kemudian ada memvalidasi tindakan yang salah, kemudian ada keyakinan kelas. Nah, justru di dalam keyakinan kelas inilah mereka diminta untuk mencari solusi. Dengan adanya solusi itu, maka kita bisa memperbaiki hubungan. Kemudian yang ketiga, restitusi adalah tawaran dan bukan paksaan. Ini adalah tawaran, bukan paksaan. Sehingga di dalamnya ada motivasi intrinsik. Nah, itu dia. Jadi restitusi adalah tawaran untuk mereka untuk melakukan hal apa yang lebih baik. Sehingga seperti di sebelumnya bahwa restitusi itu mengembalikan siswa ke tempatnya untuk karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi itu adalah tawaran gitu. Oke, ini dia. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Artinya ini adalah suatu keadaan yang dilakukan untuk melakukan adanya refleksi. Jadi refleksi. Jadi restitusi itu adalah salah satu cara agar siswa itu bisa merefleksikan dirinya lagi terhadap apa yang sudah mereka lakukan. Itu sebenarnya yang dilakukan. Itulah restitusi. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, seperti tadi kan kita sudah membahas mengenai 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi, restitusi inilah fungsi dari untuk mencari kebutuhan dasar apa yang ingin dipenuhi sebenarnya, sehingga siswa itu melakukan suatu kesalahan gitu. Jadi, dengan adanya restitusi kita bisa tahu. Jadi, ketika siswa melakukan suatu kesalahan, kita tidak bisa langsung memberikan hukuman atau kita langsung berada pada posisi kontrol penghukum. Kenapa? Karena kita perlu mencari dulu kebutuhan dasar apa yang mendasari tindakan mereka hingga melakukan suatu perbuatan yang keliru kemungkinan. Jadi kita harus tahu itu sehingga kesalahan yang mereka buat itu kita harus dengarkan dulu alasannya seperti apa. Untuk apa? Untuk mencari kebutuhan dasar yang ingin mereka penuhi sebenarnya. Karena kebutuhan dasar manusia itu berbeda-beda. Misal, anak ini tidak terlalu tidak terlalu aktif di kelas. Tetapi ketika pelajaran A, dia sangat aktif. Apa yang terjadi pada anak ini? Berarti kemungkinan kita melakukan restitusi dengan menanyakan beberapa hal untuk merefleksikan diri. Kemudian mencari tahu alasannya seperti apa. Jangan-jangan anak ini ingin dipenuhi kebutuhan dasarnya terkait dengan rasa kasih sayang dan merasa dihargai. Jadi itu yang bisa menjadi salah satu patokan untuk melakukan restitusi ini. Lanjut. Nah, ini dia. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Ini restitusi diri ya. Jadi kecenderungan untuk merubah suatu kebiasaan itu adalah cara yang paling baik untuk melihat lebih dalam lagi bagaimanakah diri kita sebenarnya. Setelah itu barulah kita bisa membahagiakan orang lain untuk mengevaluasi diri sendiri apakah posisi kita sudah benar atau tidak. Itu restitusi diri. Nah, ini dia. Seperti tadi bahwa restitusi itu mengembalikan seseorang untuk pembentukan karakter sebenarnya. Jadi fokusnya itu adalah pada karakter, bukan tindakannya. Jadi apa sih sebenarnya tujuan dari restitusi itu? Jadi tujuan itu sebenarnya akan berjatuh kepada nilai-nilai karakter, bukan tindakannya. Jadi itulah restitusi. Ini dia, restitusi itu menguatkan. Benar nggak? Ini ada 2 pertanyaan untuk Bapak, Ibu. Mungkin ada yang bisa menjawab pertanyaan ini? Sharing diskusi di sini. Ada? Soal pertama, bisakah momen ketika siswa melakukan suatu kesalahan menjadi sebuah momen yang baik?
Bisa nggak kira-kira? Baik, Ya. untuk jawab pertanyaan nomor 1, sebelumnya terima kasih atas waktunya. Bisakah momen ketika murid melakukan kesalahan menjadi sebuah momen yang baik? Menurut saya bisa, karena berdasarkan teori restitusi yang sudah dijelaskan tadi, restitusi ini bisa mengubah karakter peserta didik, yang mana bisa menjadi sebuah pembelajaran. Kesalahan tersebut bisa mengubah karakter peserta didik, pola pikir peserta didik untuk mempelajari kesalahan tersebut agar menjadi perilaku yang baik dan menjadi budaya baik di sekolah. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Faiz. Ya, betul. Jadi betul sekali ya. Jadi kesalahan, apakah bisa kesalahan itu menjadi sebuah momen yang baik? Menurut Pak Faiz itu bisa, karena justru karena dengan melakukan suatu kesalahan kita bisa belajar dari kesalahan. Oke, untuk soal yang nomor 2, apa maksud dari kalimat kita bisa lebih kuat setelah kita belajar dari kesalahan? Ada mungkin yang bisa urun pendapat? Kita bisa lebih kuat setelah kita belajar dari kesalahan. Ada mungkin? Ada yang mau sharing? Mungkin dia, Ibu. Oh, nggih. Nggih, Kak. Dengan soal yang kedua, yaitu mengenai apa maksud dari kalimat kita bisa lebih kuat setelah kita belajar dari kesalahan. Mungkin pendapat dari saya, ini hanya sekedar pendapat, Ibu. Nggih. Ada 2 keyakinan atau kemungkinan, mungkin itu sesuai dengan mentalitas atau fisik seseorang yang mengambil kalimat ini. Yang pertama itu mungkin saja bisa terjadi lebih kuat dari kesalahan atau pengalaman atau kendala yang didapat sebelumnya. Mungkin mereka belajar dari kesalahan tersebut hingga akhirnya bisa menjadi lebih kuat atau lebih berkembang lagi dengan belajar dari kesalahan-kesalahan yang dilakukan sebelumnya. Nah, dengan yang kedua itu mungkin saja down atau tidak terjadi perkembangan atau stuck di situ saja, mungkin karena tidak mampu atau tidak paham bagaimana caranya belajar dari suatu kesalahan yang mungkin pernah dialami atau terjadi yang dilakukan oleh seseorang. Seperti itu, Ibu. Baik, terima kasih Pak Febri. Mari kita lihat Bapak Ibu, bagaimanakah jawaban dari 2 pertanyaan ini. Oke. Ya, untuk yang pertama, ya sama seperti yang disampaikan oleh Pak Faiz bahwa bisa, ya, adalah sumber dari belajar dari suatu kesalahan. Untuk yang kedua, lebih kuat maksudnya apa? Ya, kuat di sini artinya apa yang bisa murid ubah dan apakah murid benar-benar bisa mengubahnya gitu. Jadi apa yang bisa diubah? Jadi artinya begini, seorang guru akan merasa ada nilai rasa kepuasan ketika adanya perubahan. Ya, jadi dengan adanya perubahan dari yang mungkin tidak baik menjadi baik, itu adalah nilai rasa kepuasan. Jadi disitulah sebenarnya makna dari kata lebih kuat. Jadi lebih kuat itu memang sebenarnya pertanyaan nomor 2 dengan pertanyaan nomor 1 ini tidak lepas begitu saja. Dia saling menguatkan gitu ya. Karena pada dasarnya dia kembali lagi semuanya itu bersumber dari belajar dari kesalahan. Namun untuk posisi yang kalimat yang kedua, pertanyaan yang kedua ini adalah menyadari adanya apa yang bisa diubah oleh siswa itu dan apa perubahannya gitu. Jadi itu yang institusi yang menguatkan sebenarnya. Baik, terima kasih Bapak. Kita lanjutkan lagi. Oke, ini dia. Sama seperti tadi, apa yang diubah dan apakah memang anak ini benar-benar bisa berubah? Jadi otomatis ketika dia sudah berubah, berarti dia sudah menemukan solusi dari semua permasalahan yang ada. Jadi restitusi itu berfokus pada solusi sebenarnya. Jadi solusi itu akan muncul pada keyakinan kelas. Nah, jadi dengan adanya keyakinan kelas mereka seperti apa? Misalnya ada siswa yang telat, kemudian kita validasi tindakannya. Jadi semua orang pernah melakukan suatu kesalahan, ya, Ibu pun begitu. Tetapi kembali lagi bahwa kita validasi dulu tindakannya. Tapi kamu sadar nggak kalau apa yang kamu lakukan itu salah? Oh sadar Ibu. Gitu.
Kalau kamu sadar berarti kamu masih ingat nggak dengan keyakinan kelas kita? Masih. Apa salah satu keyakinan kelas yang sudah kalian sepakati di kelas? Oh, kita harus hadir tepat waktu. Nah, berarti dengan adanya keyakinan kelas itu berarti secara tidak langsung restitusi itu akan berfokus pada solusi. Jika kamu sudah yakin bahwa keyakinan kelas kamu itu kamu langgar, lalu solusi apa yang akan kamu bisa lakukan untuk memperbaiki tindakanmu? Itulah restitusi. Jadi restitusi itu berfokus pada solusi. Oke. Nah, ini dia. Oke, Eka, mungkin ada pertanyaan? Terima kasih Bu atas waktunya. Mungkin di sini saya ingin bertanya sedikit sekali Bu. Apakah sama keyakinan kelas atau motivasi kelas itu dengan kesepakatan kelas sesuai dengan asesmen diagnosa yang dilakukan di awal pembelajaran? Mungkin apakah sama itu Bu? Oke. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Bapak. Baik Bapak, antara keyakinan dengan kesepakatan kelas sebenarnya 11-12 dikatakan. Kalau yakin dasarnya begini, kalau sudah yakin maka pasti sepakat. Sehingga kesepakatan itu sifatnya konvensional. Jadi pada dasarnya sama seperti ini antara keyakinan keyakinan kelas dengan peraturan sekolah. Ya kan? Jadi kalau keyakinan dengan kesepakatan, siswa harus yakin dulu deh gitu. Setiap individu itu harus ditanya dulu, apa sih keyakinan mereka? Jadi setelah mereka semua menyampaikan bahwa saya yakin bahwa saya bisa datang tepat waktu. Yang lagi satu, Ibu saya datang mungkin telat sedikit gitu. Nah sekarang kita lihat nih, secara random nih. Jadi dengan adanya persebaran seperti itu, kita lihat kemungkinan terbanyaknya apa gitu. Oh kebanyakan mereka itu yakin tepat waktu gitu. Oh berarti sekarang merujuk sekarang kepada kesepakatan kelas. Karena sudah lebih dari setengah itu mereka menyampaikan keyakinan kelas yang sama, maka barulah kepada kesepakatan kelas. Bagaimana? Dengan keyakinan kelas yang disampaikan oleh teman-teman kalian yang sebagian besar memilih ini, maka apakah kalian setuju jika keyakinan kelas ini dijadikan sebagai suatu kesepakatan kelas gitu? Jadi disitulah kita akan mengambil suatu keputusan. Kalau terkait mengenai keyakinan kelas, nampaknya itu akan berimbas kepada 1 atau 2 orang, tetapi tidak menutup kemungkinan itu akan lebih dari setengah anggota kelas. Itu dijadikan sebagai suatu keyakinan kelas. Jadi pada dasarnya cuman bedanya hanya antara birokrasinya saja. Kalau keyakinan kelas itu masih adanya penjajakan antara individu ke individu yang lain, tetapi kalau kesepakatan kelas sudah menjadi satu kesatuan. Jadi mereka sudah dilemparkan ke forum. Jadi mereka semua sudah sepakat. Namanya sepakat berarti kan itu berkaitan dengan tidak bisa terlepas antara individu satu dengan individu yang lain. Jadi mereka saling melengkapi gitu loh. Hanya saja proses dari untuk menuju ke kesepakatan kelas itu memang harus diawali dari keyakinan kelas dulu gitu. Begitu Bapak Eka? Ya Ibu, suksesmu sudah cerah lah. Baik, terima kasih Pak Eka. Mungkin ada yang lain lagi atau mungkin saya bisa melanjutkan lagi ya mengenai restitusi dalam mengembalikan murid yang bersalah pada kelompoknya. Artinya begini, siswa yang salah nih sudah melakukan suatu kesalahan, dipanggil, otomatis mereka diketahui oleh teman-teman yang lain dan mereka pasti merasa dikucilkan. Jadi mereka dari kelompoknya itu mereka akan bergeser sedikit dari kelompoknya sehingga mereka akan merasa oh saya melakukan suatu kesalahan nih. Nah, dengan adanya restitusi, ini akan mengangkat mereka untuk mereka agar mereka kembali lagi ke posisi di awal mereka, walaupun mereka melakukan suatu kesalahan. Kenapa? Karena di sini kita memberikan penguatan. Jadi restitusi itu memberikan penguatan. Di mana letak pemberian penguatannya? Di dalam menstabilkan keadaan. Itu di situ kita memberikan penguatan. Walaupun siswa itu bersalah, tetapi kita akan menstabilkan keadaan mereka dengan jalan, ya ibu juga pernah, gitu loh. Semua orang pernah melakukan suatu kesalahan. Nah itu menstabilkan keadaan, berarti kita memberikan penguatan. Ya. Atau mungkin dengan cara Bapak paham betul apa yang kamu rasakan. Gitu.
Itu menstabilkan keadaan, artinya kita mengangkat lagi mereka untuk mengembalikan lagi posisi mereka kepada kelompoknya. Jadi restitusi itu sebenarnya sekali dalam hal ini untuk mengembalikan itu berarti dia ada penguatan di sini. Oke, next. Oke, ini dia segitiga restitusi. Oke, nah ini dia. Teori kontrol tadi, ya, kan ada 5 teori kontrol: penghukum, pembuat merasa bersalah, kemudian apa namanya, pemantau, manajer, kemudian teman. Itu ada posisi kontrol. Kita bisa memilih posisi kontrol itu, tetapi untuk posisi kontrol, mungkin posisi kontrol teman, posisi kontrol pembuat rasa bersalah, penghukum, mungkin memang harus benar-benar diperhatikan efeknya kepada siswa yang bersangkutan. Karena akan lebih bijak rasanya jika kita akan lebih banyak mempergunakan posisi pemantau dan posisi manajer. Oke, lanjut. Nah, ini dia. Menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Itu teorinya. Lanjut. Ini dibuatkan dalam segitiga sama sisi ya. 3 sisi segitiga restitusi. Nah, ini dia. Mungkin ini guru BK punya teori ini ya, 3 sisi segitiga restitusi. Jadi ini sebenarnya trik-trik yang dilakukan, yang biasa dilakukan oleh guru BK dalam melakukan bimbingan konseling. Hanya saja mungkin tidak banyak kemungkinannya dari kita untuk melakukan kegiatan tiga sisi segitiga restitusi ini. Pagi, Bu. Pagi. Duduk dulu. Oke. Ibu manggil saya. Iya. Kamu lagi istirahat hari ini? Iya sih, Bu. Kebetulan lagi istirahat. Lagi istirahat, oke. Kamu tahu kenapa Ibu panggil hari ini? Kenapa ya, Bu? Kemarin kamu sekolah nggak? Sekolah, Bu. Sekolah? Kamu kemarin ikut pramuka nggak? Oh, kemarin saya nggak ikut pramuka lagi. Oke, kenapa? Kebetulan kemarin tuh saya ada acara keluarga kan. Terus pramukanya tuh kan weekend. Jadi setiap weekend itu emang saya sama keluarga selalu keluar bareng gitu. Dan kebetulan kemarin saya piknik sih, jadi saya tinggalin pramukanya. Oh, berarti piknik kamu mengambil waktu weekend? Iya, dengan keluarga? Iya. Oke. Kebetulan weekend itu bertepatan dengan kegiatan pramuka kan? Iya. Kamu nggak ikut pramuka? Enggak. Tidak. Kamu menyadari bahwa itu merupakan suatu kesalahan? Iya, saya sadar, Bu. Oke. Ibu percaya bahwa semua orang pernah melakukan suatu kesalahan dan Ibu memahami akan hal itu. Jadi alasanmu hari Sabtu itu berarti kamu tidak ikut pramuka karena piknik. Karena piknik. Oke. Kamu masih ingat dengan keyakinan kelasmu nggak? Iya, saya ingat, Bu. Terus saya berarti melanggar keyakinan kelas saya untuk tertib mengikuti peraturan sekolah. Oke. Berarti kamu melanggar keyakinan kelas untuk tertib? Ya, cuman kan saya nggak ikut pramuka kemarin. Terus sebelumnya juga saya sadar gitu, saya nggak mengikuti peraturan sekolah, peraturan kelas. Jadi saya nggak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler kemarin berkali-kali gitu. Oke, berkali-kali ya. Oke. Berarti dengan kesalahan yang sudah kamu lakukan itu, apakah ada solusi yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki tindakanmu? Iya, Bu. Jadi setelah Ibu panggil saya ke sini, jadi kan saya menyadari kalau saya tuh salah gitu. Dan solusinya menurut saya setelah ini harus berkomunikasi dulu sama pembina pramukanya, dan setelah itu saya bisa lebih aktif lagi ikut pramuka. Terus mungkin bisa geser jadwal ya. Pertama mungkin saya ikut pramuka dulu, baru setelah itu saya susul keluarga gitu. Acara keluarganya. Oh, berarti itu solusi yang bisa kamu lakukan? Kamu bisa melakukan hal itu? Bisa. Baik, terima kasih Tiari ya.
Ibu mengingatkan kamu tentang keyakinan kelas kita. Ibu menginginkan kamu untuk melakukan solusi yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu. Jadi jika itu bisa kamu lakukan, jadi tolong dilakukan dengan baik. Ya, bisa kamu lakukan kan? Bisa, Bu. Oke, tetap ingatlah dengan keyakinan kelas kita. Iya. Baik, terima kasih Tiare. Bisa kamu kembali untuk istirahat ke kelas ya. Terima kasih ya, Bu. Maaf ya. Ya. Terima kasih, Bu. Ya. Baik, teman-teman, itu tadi penerapan segitiga restitusi. Jadi hal itu bisa dilakukan kepada siswa kita. Jadi tanggapan siswa terhadap penerapan segitiga restitusi itu sangat baik ya. Karena apa? Karena anak-anak tidak secara mental itu dihukum ya. Jadi mereka kesannya mereka diberikan kesempatan untuk menjelaskan apa yang terjadi dari kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Jadi guru itu bisa mendengarkan apa alasan-alasan mereka. Karena apa? Karena salah satunya adalah menstabilkan identitas tadi. Kemudian dengan adanya pemberian penguatan, mendengarkan alasan apa yang mereka lakukan, alasan apa yang mendasari sehingga mereka itu melakukan suatu kesalahan, hingga memvalidasi tindakan, kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Oke, lanjut. Oke, ini tadi menstabilkan identitas dan mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian misalnya adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Jadi dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya namun ada benturan. Nah, ini dia. Jadi kalau kita mengkritik dia maka kita akan tetap membuatnya pada posisi gagal. Jadi apa yang kita lakukan? Kita angkat dia dan kita berikan penguatan dia agar dia tidak berada pada posisi yang gagal. Itu menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Jadi setiap tindakan yang dilakukan itu memenuhi kebutuhan dasar. Divalidasi dulu. Jadi kalau kita memenuhi kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita bisa menemukan cara yang paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Jadi semua tindakan yang dilakukan itu harus divalidasi dan harus dipahami dulu oleh siswa apakah mereka menyadari tidak kalau tindakan mereka itu salah gitu. Jadi kalau kita sudah bawa mereka dengan adanya perenungan, refleksi, kemudian barulah mereka akan menyadari bahwa tindakan mereka itu adalah tindakan yang keliru atau salah. Itulah validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, setelah memvalidasi tindakan yang salah, kita giring lagi pola pikir anak itu untuk menanyakan kembali, mengingat kembali keyakinan mereka itu apa gitu ya. Jadi setelah memvalidasi, kita tanya apakah keyakinan mereka itu terdahulu yang dibuat itu apa? Apakah itu dilakukan atau dilanggar? Jadi kalau seandainya itu dilanggar, maka otomatis kita akan meminta mereka untuk mencarikan solusi dari permasalahan yang sudah dihadapi. Misal permasalahan misalnya dia membuat suatu kesalahan, jadi solusinya apa? Jadi seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa restitusi itu adalah tawaran bukan paksaan. Jadi kita menawarkan. Bisa nggak kamu buat solusi dari apa yang sudah kamu lakukan gitu. Jadi mereka akan membuat solusi untuk memperbaiki diri mereka. Nah, itulah segitiga restitusi. Oke, baik teman-teman, itu tadi penyampaian mengenai disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal, kemudian teori motivasi, segitiga restitusi, posisi kontrol, dan keyakinan kelas. Jadi dari pembelajaran kita hari ini mungkin ada dari Bapak Ibu yang bisa menyampaikan refleksinya. Baik, Ibu. Saya akan menyampaikan refleksi yang saya dapatkan. Sebelumnya saya mengapresiasi presentasi dari Ibu Puspa. Presentasinya sangat bagus, sangat jelas, dan saya mendapatkan hal-hal baru sebagai guru, sebagai bekal saya nanti untuk selanjutnya. Jadi dari restitusi ini saya belajar banyak bagaimana menghadapi peserta didik di luar pelajaran, maksudnya di luar materi yang saya ajarkan. Jadi bagaimana menghadapi siswa yang sebelumnya saya
tergolong membuat menggunakan emosi lah, dan terkadang menyalahkan siswa di satu sisi saja tanpa melihat bagaimana kebutuhan dari peserta didik tersebut. Tadi sudah dijelaskan bagaimana 5 kebutuhan peserta didik tersebut, dan bagaimana dari segi 3 restitusi ini saya belajar bagaimana mengidentifikasi masalah terlebih dahulu, lalu menvalidasi kesalahan, dan meyakinkan. Jadi hal tersebut sangat berguna untuk saya untuk mengerti bagaimana peserta didik yang bervariasi tanpa menyalahkan peserta didik tersebut. Lalu dalam hal ini saya belajar bagaimana meyakinkan peserta didik dari diri mereka sendiri. Jadi dari restitusi ini saya belajar bagaimana tidak memaksakan kehendak saya satu sisi, tetapi menyadarkan keyakinan mereka terhadap bagaimana pentingnya pembelajaran di kelas, bagaimana karakter mereka dibangun lebih baik, seperti itu. Jadi saya juga belajar bagaimana cara-cara guru, 5 cara guru tadi untuk meningkatkan motivasi peserta didik, tanpa yang pertama adalah menghukum, yang kedua menyalahkan diri sendiri, yang ketiga yaitu sebagai teman, lalu yang terakhir adalah manajer. Menurut saya manajer ini sangat bagus, sangat tepat untuk dilakukan karena hal tersebut tidak langsung melibatkan peserta didik secara langsung, meyakinkan bagaimana bagaimana dirinya mereka sendiri. Jadi kita tahu bahwa apa yang terjadi dalam diri mereka sendiri dan meyakinkan dan menyadarkan hal tersebut kepada diri peserta didik itu sendiri. Jadi terima kasih atas materinya ini Ibu Puspa, sangat bagus untuk guru-guru seperti saya atau yang tergolong baru gitu. Ya, terima kasih Bu Puspa. Baik, terima kasih Pak Faiz. Baik, terima kasih Bapak Ibu.